Selamat bertemu dengan saya di kanal YouTube Sahat Tobing. Nah, dalam rangka Jumat Agung, saya akan menghadirkan sebuah uraian sederhana kembali. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah teks dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38 sampai kepada Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Dan saya menawarkan sebuah tema kematian yang menggenapkan nubuat. Saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengatakan bahwa ketidakbenaran itu kadang-kadang dapat menjadi sebuah kebenaran. Jika mayoritas orang yang berteriak bahwa ketidakbenaran itu adalah kebenaran, sehingga suara minoritas yang adalah kebenaran itu akan tidak terdengar lagi karena suara mayoritas itu lebih keras berteriak sehingga menutupi suara kebenaran, suara minoritas itu. Nah, bukankah itu yang kita dapat saksikan dan baca dari peran para imam kepala Bait Allah yang sangat berpengaruh pada saat itu, didukung oleh orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan Yesus, sehingga suara minoritas tidak terdengar dan suara ketidakbenaran yang diwakilkan oleh para imam kepala Bait Allah itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi ini para imam ini menjadi sumber masalah sepertinya. Nah, kita juga bisa saksikan bagaimana Pontius Pilatus, saya bisa melihat justru dia lebih baik dari para imam kepala. Baik dalam arti dia masih bisa mengatakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus itu. Pontius Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan Pontius Pilatus awalnya pun punya argumentasi bahwa dia tidak menemukan dasar yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman mati, hukuman penyaliban kepada Yesus. Data-data, fakta-fakta hukum yang rasional yang diteliti oleh Pontius Pilatus tidak cukup kuat untuk meredam amarah dan ketersinggungan para imam kepala Bait Allah. Karena Yesus diklaim sebagai raja orang Yahudi. Nah ini nih, jadi Pontius Pilatus sudah menghadirkan data-data, fakta-fakta hukum, dan dia mengatakan tidak menemukan kesalahan atau kejahatan pada diri Yesus. Tetapi para imam kepala Bait Allah yang mungkin sudah tersinggung, yang mungkin merasa doktrinnya sudah ditabrak, dan berteriak bersama-sama dengan warga orang Yahudi, salibkan dia. Hati-hati nih para imam kepala, jangan-jangan sumber masalah juga sampai saat ini. Memang amarah akan menutupi rasionalitas. Ya. Jadi para imam kepala yang marah ini akhirnya menutupi rasionalitas. Tidak lagi mau mendengar fakta-fakta yang sebenarnya, data-data yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pontius Pilatus. Dan memang umumnya orang yang memutuskan hal-hal yang penting dalam kondisi marah akan tidak rasional dan tidak butuh dasar-dasar. Mungkin marah karena tersinggung, seperti para imam tadi.
Namun jika kita lihat saudara-saudara sekalian dari kisah ini, saya masih memberi apresiasi terhadap Pontius Pilatus daripada kepada para imam kepala. Pilatus berani mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan Yesus, sementara imam-imam kepala memutuskan sesuatu berdasarkan amarah, rasa tersinggung, yang menyebabkan para imam kepala bait Allah tidak rasional, irasional, kekerasan intelektual, kekerasan berpikir, memaksakan kehendaknya. Banyak juga kita temukan para imam saat ini yang tidak rasional, kan? Banyak juga. Makanya para imam-imam kepala bait Allah rasionallah, tenanglah berpikir sebelum memutuskan segala sesuatu. Jangan marah-marah. Selanjutnya kita menemukan kata di dalam ayat 26. Yesus berkata kepada ibunya yang lembut dan baik hati, "Ibu, inilah anakmu." Kata-kata ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang mesra, hubungan emosional yang sangat akrab antara ibu dan anak. Ibu, inilah anakmu. Yesus mau memastikan kepada ibunya bahwa dia ingin menunjukkan identitas kemanusiaannya dan siap menanggung risiko dari pilihan politik yang dianggap, yang ditugaskan kepada Yesus itu sebagai yang benar, yaitu merestorasi bait Allah, merestorasi cara beragama, cara memahami Allah yang terhubung dengan tindakan dan perilaku. Perjuangan dan berjuang untuk sebuah kebenaran memang memiliki risiko yang besar, seperti yang harus dijalani oleh Yesus. Ibu, inilah anakmu. Yang mau ditampilkan adalah Yesus sebagai sosok yang siap menanggung resiko itu. Jangan ragu dan jangan meragukan aku. Kemudian pada ayat 27, Yesus memperkenalkan ibunya itu kepada murid-murid yang dikasihinya dengan mengatakan, "Inilah ibumu." Kata-kata ini menyiratkan bahwa ibu Yesus akan mendampingi dan menghibur murid-murid yang tentu merasa kehilangan Yesus, yang tentu merasa sendiri, ditinggalkan, merasa galau, tidak perlu cemas, tidak perlu galau. Karena meskipun aku dihukum mati, kalian masih memiliki seorang ibu yang lembut, yang akan mendampingi para murid-murid Yesus. Sekaligus ingin mengatakan bahwa mereka memiliki orang tua yang baik hati. Nah, akhirnya perkataan di ayat 28 kita bisa lihat. Ayat 28 dikatakan,
ayat 28. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Itu yang tadi. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Kata-kata supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci itu memberi kesan bahwa benarlah dia, raja orang Yahudi yang ditolak oleh bangsanya, yang disingkirkan oleh bangsanya, yang dimatikan oleh bangsanya, yang diredam oleh para imam-imam kepala. Kematian Yesus memperkuat silang pendapat tentang siapakah Yesus. Dan kematiannya sekaligus mau mengatakan bahwa para imam-imam kepala bait Allah telah gagal di dalam menjalankan pemahaman tentang Allah yang damai sejahtera, yang adil. Karena kita tahu para imam kepala banyak diceritakan, diinformasikan, sangat otoriter, ya, memiliki kuasa yang absolut, tidak pernah salah, selalu benar. Kematian Yesus mempertegas bahwa dia adalah raja yang telah dinubuatkan para nabi untuk menjalani kematian untuk sebuah kehidupan. Kematian harus diterobos oleh Yesus. Nah, hal yang penting, saudara-saudara sekalian, yang bisa saya tawarkan kepada kita semua. Ada dua hal. Yang pertama, jika Anda yakin pada sebuah kebenaran, berjuanglah. Meskipun suaramu tidak akan didengar oleh suara mayoritas yang menggantikan ketidakbenaran itu menjadi sebuah kebenaran. Tetap berjuang. Meskipun suara minoritas yang ingin mengedepankan kejujuran dikalahkan oleh suara mayoritas yang hidup di dalam ketidakjujuran, tetaplah berjuang. Karena pemimpin imanmu, Yesus itu adalah pejuang sejati. Yakinlah pada kebenaran Yesus itu. Itu yang memberi kita tidak gentar dan tidak takut untuk berjuang. Merestorasi bangsa, merestorasi masyarakat, terlebih-lebih merestorasi gereja, seperti yang dikatakan oleh John Wesley juga. Jangan kita mau bicara mereformasi sebuah bangsa, tetapi mulailah dengan mereformasi gereja. Yang kedua, kematian Yesus bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk terus berjuang menata dunia dan hidup yang berkualitas. Kematian Yesus adalah penghargaan terhadap arti hidup. Arti hidup bahwa kita tidak takut pada risiko yang besar yang akan kita hadapi. Mungkin Anda akan kehilangan jabatan akibat keberanian saudara memperjuangkan kebenaran. Mungkin Anda akan mengalami
kekurangan pendapatan akibat sebuah perjuangan saudara memperjuangkan sebuah kebenaran dan keadilan. Mungkin Anda akan dikucilkan karena Anda memperjuangkan sebuah kebenaran, tetapi karena Anda sangat kecil mungkin sendiri. Tetapi sendiri pun itu punya makna, karena Yesus menjalani perjuangan itu sendirian. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi dia sudah bisa merestorasi bait Allah. Kematian Yesus mengalahkan rasa takut. Mari kita sambut Jumat Agung ini dengan keberanian, keyakinan bahwa Allah dekat dengan kita. Allah melindungi saudara, Allah melindungi seluruh orang-orang yang mau berjuang untuk sebuah kebenaran. Tuhan memberkati dunia, khususnya menjaga gereja agar gereja menjadi benar. Tuhan memberkati kita. Amin.